tahap ini kita tuh merasa tidak berdaya, bingung, merasa sendirian. Ibaratnya ya itu tadi, kalau misalnya kayak putus cinta gitu ya, kan kayak nggak berdaya gitu ya. Apalah artinya hidupku gitu tanpa kamu, misalnya kayak gitu. Terus merasa sendirian, kehilangan pegangan seperti itu ya. Ada gelombang keputusasaan, merasa sedih, nggak yakin bisa menjalani hidup gitu ya, hilang. Beruntung ya Mai, masih ada ayah dan ibu gitu kan. Memanglah kalau udah nggak ada itu rasanya, kalau masih ada aku pengen gini, kalau misalnya ibuku masih ada pengen aku lagi. Ya, kalau kita lakukan pengabaian ini dalam pengasuhan, pengaruhnya itu hingga dewasa gitu. Jadi ketika kita mengabaikan anak nih, itu tidak hanya berpengaruh pada kondisinya saat ini, tapi juga akan berpengaruh ketika dia beranjak dewasa nanti. Itu berharga nggak sih gitu? Dan begitu juga ketika kita mengabaikan anak-anak kita, mereka juga akan mempertanyakan, harusnya tidak pernah atau sangat jarang, 2 itu jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 sangat sering atau selalu. Kita lupa bahwa ya ini bagian proses dari kehidupan kita gitu ya. Bahwa memang ketika kita mengalami pengabaian ini, mengalami kehancuran yang memang nggak nyaman, memang tidak enak gitu ya. Jadi ada memang kalanya kita perlu membiarkan diri kita ini mengalami semua gelombang emosional. Saya hadir sambil perhatikan aliran nafas parents sekalian. Saya baik-baik saja. Tetap ya, perhatikan aliran nafas, kemudian apa sih yang terjadi di fisik kita. Saya tenang, tarik nafas, hembuskan, ya. Saya menemukan kedamaian. Kita ngerasa nggak ada orang lain lagi di muka bumi ini yang bisa menggantikan posisi yang bersangkutan gitu, sehingga kita menarik diri dari interaksi gugup gitu ya. Yang pertama sekali saya lakukan itu saya turunkan kaki saya dari tempat tidur, jadi menapak di lantai. Kalau buat parents yang biasanya pakai slipper atau pakai sandal di rumah gitu ya, jangan pakai itu dulu. Jadi memang tapakkan kaki itu di lantai gitu. Jadi memang menapak di lantai supaya bisa membumi gitu.